presenter 5 tahun udah waktunya pindah. Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dengan tema Hari Pers Nasional. Tadi dari MNC Media ini ada sesuatu hal begitu ya yang ingin dibangun, yang ingin disemarakan dalam Hari Pers kali ini. Kira-kira apa saja nih Mas Haji? Banyak. Jadi ada hal yang menyentuh masyarakat luas, ada yang menyentuh pelajar, mahasiswa, kemudian juga menyentuh pers sendiri. Jadi kita sentuh semuanya supaya aware pers kita sekarang ada di mana, gitu kan. Yang pertama untuk masyarakat kita adakan yang agak lebih ceria. Ada lomba akapela. Mereka kan suka menyanyi di Ambon, jadi kita beri lomba akapela. Tapi kita juga memberikan lomba yang mencerdaskan, yaitu lomba debat. Ada debat. Tapi untuk tingkat SMA ini, jadi kita SMA saja, karena kalau nanti umum jadi penilaiannya susah juga. Kemudian ada talent scouting. Talent scouting itu siapa yang mau jadi presenter silahkan daftar di kita. Ya. Ada juga kita siapkan. Bersiaplah Ambon gitu ya. Pasti ada presenter Ambon yang bisa kita rekrut ini nantinya. Jadi kemudian ada media literasi, itu tugas utama lah kita kepada masyarakat. Jadi temanya sendiri apa nih Mas Haji? Temanya kita mengacu dari tema Hari Pers Nasional sendiri. Mereka temanya kalau tidak salah pers dan Maluku bangkit dari laut. Makanya tema kita menjadi eksotika maritim. Eksotika maritim. Nanti ambience maritim semua, kemudian suasana laut dan lain sebagainya. Kita bentuk seperti itu. Kemudian ada juga workshop citizen journalism. Kita kenalkan di sana. Nanti juga ada sedikit lombanya di citizen journalism, yang terbagus akan mendapatkan hadiah begitu. Jadi ada seperti itu. Kemudian yang sepertinya sederhana, tetapi ini justru menyentuh sekali dengan dunia pers. Kita punya satu sarana komunikasi yang kita namakan Wall of Hopes. Nah, kita meminta setiap pengunjung itu menuliskan harapannya pers Indonesia harus bagaimana di situ. Karena kita merasa ada quote unquote sedikit turunnya level of trust dari masyarakat kepada media mainstream. Justru mereka kadang-kadang lebih percaya sosmed gitu kan. Jadi yang belum tentu bisa dikonfirmasi. Nah, ini kita ingin sekali dengan adanya Wall of Hopes itu, kita tahu apa harapan masyarakat untuk pers yang ada sekarang. Nah, ini yang justru kelihatan sederhana, tapi ini justru nanti akan menjadi satu hasil yang kita bisa. Baik, ini sangat menarik sekali begitu ya. Jika dikatakan oleh Mas Haji tadi ada sedikit level penurunan dari kepercayaan masyarakat terhadap media-media mainstream yang ada di Indonesia. Jika Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, karena kan kita ini sekarang kan mengalami transisional ya. Jadi media massa konvensional masih ada, terus kemudian muncul new media, terutama sosial media. Ini juga sarana buat masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial, bahkan berinteraksi politik. Dan disitulah media massa konvensional ini, televisi, radio, dan juga media cetak itu harus menyesuaikan diri dengan perubahan landscape komunikasi informasi itu. Dan sekarang kan masyarakat punya choice ya, punya pilihan mau mengakses media sosial, mereka dapat informasi, mereka dapat berita, mengakses media massa juga. Jadi disitulah kemudian kepercayaan masyarakat terhadap media massa konvensional itu ada saingannya gitu. Nah, dalam situasi yang transisional seperti ini, itu memang perlu komunitas pers itu membangun lagi public trust tadi kepada media massa konvensional, bahwa sosial media sesuatu yang baru tapi tidak sepenuhnya bisa menggantikan fungsi media massa konvensional sebagai alat kontrol kekuasaan, kekuatan keempat, sebagai wacana publik yang lebih beradab, yang lebih memadai dan seterusnya gitu. Jadi disitulah saya kira kegiatan yang dilakukan oleh Mas Haji dan teman-teman MNC Group itu bagus sekali gitu ya. Jadi membuat Wall of Hopes ya, masyarakat tentang bagaimana seharusnya pers, media massa ke depan itu bersikap, bertindak dan melayani masyarakat. Itu penting sekali memang. Penting sekali untuk melihat begitu ya tanggapan dari masyarakat Kota Ambon khususnya yang akan diadakan HPN ini. Jika kita lihat dari seluruh rangkaian acaranya, ini sangat bagus sekali untuk kota-kota yang menjadi tuan rumah dalam acara ini. Nah, kira-kira untuk menjalin kerjasamanya antara teman-teman pers yang ingin bergabung di sana dan juga masyarakat di sana, bagaimana untuk membuat mereka semua bisa bergabung dalam acara itu? Ya, acara ini memang acara untuk pers, jadi kita memang terbuka
seluruh komponen pers untuk beraktivitas di rangkaian acara Hari Pers seperti yang dilakukan MNC itu luar biasa. Jadi MNC sendiri aja sudah melakukan kegiatan sebegitu banyak. Nanti komponen-komponen lain juga melakukan hal yang sama. Saya tidak bisa membayangkan ada 50 komponen pers yang model begini melakukan kegiatan yang semuanya bermanfaat seperti itu. Jadi tidak ada skenario bagaimana harus menjalin. Pers sendiri bisa melakukan apa saja yang terbaik untuk masyarakat Maluku dan untuk peningkatan kualitas pers sendiri. Jadi bebas saja, bebas. Kita buka. Semua komponen selalu IJTI misalnya Ikatan Jurnalis TV melakukan kegiatan di sana. Jadi terbuka untuk seluruh elemen pers ya? Serikat perusahaan pers melakukan untuk kegiatan yang terkait dengan perusahaan pers. Melihat perkembangan perusahaan pers, persaingan perusahaan pers, tren persaingan antara perusahaan pers cetak dengan elektronik, semua dibahas di sana juga. Teman-teman bahas itu. Komponen yang lain juga melakukan hal yang sama. Baik, ini terkait dengan peran pers ini kan tidak bisa lepas begitu dengan peran dari wartawan. Nah, Anda melihatnya Pak Agus seperti apa sih peran wartawan sejauh ini? Apakah ada pergeseran dari wartawan-wartawan misalkan pada era 70-80 begitu dengan wartawan yang ada di tahun 2000-an sekarang? Wartawan era sekarang itu adalah wartawan yang dimanjakan oleh teknologi gitu ya. Jadi teknologi digital misalnya itu kan memudahkan kerja wartawan gitu kan. Kalau zamannya Mas Haji, zamannya Mas Margiono itu kan ya riset ya harus riset betul ke lapangan gitu. Tapi Nah, sekarang makanya Pak Margiono dan Pak Haji ini benar-benar setuju sekali begitu ketika Anda katakan seperti itu. Nah, kalau wartawan sekarang kan riset bisa dilakukan dengan googling dan seterusnya, itu memudahkan bekerja, tapi kemudian jangan sampai itu kemudian terlena gitu ya. Sehingga value-value yang penting sekali, pentingnya verifikasi, pentingnya menguji kebenaran informasi, pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah, pentingnya membuat berita yang berimbang dan seterusnya, itu jangan sampai itu kemudian diabaikan karena kemudahan teknologi tadi gitu ya. Jadi kecepatan menyampaikan informasi memang penting, tapi kelayakan, kelengkapan informasi itu juga tidak kalah penting. Nah, itulah sekarang wartawan era sekarang itu menghadapi kondisi yang seperti ini. Dan yang kedua, di sisi lain harus berkompetisi dengan sosial media, karena sosial media itu kan sumber informasi juga buat masyarakat gitu kan. Nah, tantangannya apakah akan mengikuti sosial media, jadi media massa konvensional itu menjadi follower dari media sosial, atau media sosial itu, media massa itu menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan sosial media itu. Tapi kondisi saat ini Anda melihat seperti apa? Ya, kondisi saat ini dalam beberapa kasus kelihatan media massa itu menjadi follower dari sosial media. Jadi kalau sosial medianya itu keruh, konfliktual, di media massa konvensional juga begitu gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya gejala sesaat ya. Kita berharap dan nanti di HPN juga kita bahas ini, bahwa media massa konvensional, televisi, radio, cetak itu bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang muncul di media sosial, dan itu sangat tergantung pada tadi yang kita bahas, bagaimana kualifikasi dan kualitas para wartawan kita hari ini. Baik, ini Mas Haji, jika tadi dibahas begitu ya terkait dengan rangkaian acara yang ada di sana, meskipun ini melibatkan teman-teman dari pers, tapi juga akan melibatkan masyarakat yang ada di Kota Ambon. Ini bagaimana nih untuk mensosialisasikannya kepada mereka bahwa ternyata ada acara loh yang berkaitan dengan pers? Ya, sosialisasi dari acara-acara kita sudah dilakukan mulai seminggu yang lalu lah di sana. Jadi sudah tersebar di sana. Tanggapannya sejauh ini? Dari pertemuan tadi pagi sudah ada 5 SMA yang mau mengirimkan untuk debat. Masing-masing mereka akan mengirimkan 3 tim. Jadi udah ada 15 tim. Bayangkan saja 15 tim ini baru 5. Di sana ada 15 SMA yang belum mendaftar. Ini kondisi pagi ini nih, pagi ini. Jadi 15 saja kalau kita hitung-hitung untuk debat itu, sekali debat itu kita membutuhkan waktu 40 menit. Jadi kalau kali 15 saja lah. Berapa itu sudah. Jadi nanti kita debatnya akan run through. Kita tidak akan membatasi berapa pesertanya. Tapi kalau begitu run through, batasnya adalah tanggal 9. Nah, kalau tanggal 9 udah tutup acaranya, masa kita masih berdebat lagi gitu kan. Jadi kita akan ambil di situ, kemudian kita akan lakukan final, dan nanti penyerahan hadiahnya dan itunya di main stage. Jadi di sana ada main stage yang kita bisa gunakan di sana, termasuk lomba akapela juga.
Baik, dari khususnya dari teman-teman MNC Media, kira-kira apa sih harapannya terhadap HPN 2017 ini? Kami berharap HPN ini bisa menggugah kembali kepercayaan diri pers ya, untuk membangun marwah pers lagi, kembali bahwa kita punya jati diri, kembali bahwa kita itu juga bisa sebagai trendsetter gitu ya. Karena saya lihat tadi Pak Agus juga mengatakan bahwa sekarang trendsetter banyak diciptakan oleh sosmed gitu kan. Ya kita bukan ngiri sama mereka, kita senang-senang juga karena mereka adalah bisa partner kita, bisa satelit kita gitu kan. Bisa juga kita sendiri ada di sana. Artinya kita kembali ke pers yang sejatinya pers gitu dan membangkitkan lagi trust masyarakat. Yang penting itu. Baik, nah kalau dari Pak Margiono sendiri, kira-kira dari seluruh rangkaian acara ini, dari Anda sendiri berharap apa nih yang bisa didapatkan oleh teman-teman pers dan apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Ya kalau masyarakat kan udah jelas, pasti banyak dapat karena program kerakyatan, program kesejahteraan rakyat banyak. Pasti dapat banyak yang terkait dengan program-program pembangunan. Kalau pers sendiri memang acara ini kan harus jadi bahan evaluasi, jadi momentum evaluasi untuk koreksi, untuk dapat masukan. Salah satu yang terpenting yang disampaikan Mas Haji sama Pak Agus tadi. Kita ini dari pers, terutama pers mainstream juga harus banyak belajar. Kalau sekarang banyak orang percaya kepada media sosial, mungkin kita harus belajar yang pers mainstream ini. Ada apa mereka tidak mengikuti kita lagi? Jangan-jangan ada yang salah juga pada kita, atau kita kurang belajar dari perkembangan yang terbaru. Kalau menurut saya intinya pers mainstream, pers harus banyak belajar dari pertumbuhan dan perkembangan yang baru. Jangan bilang begini, kamu juga harus tetap percaya pada kami dong. Sementara kita tidak memperbaiki diri. Dia suka-suka mau percaya sama siapa masyarakat publik. Kalau dia merasa lebih percaya kepada media sosial, apa boleh buat? Kita tidak bisa bilang, oh jangan percaya sama media sosial dong, percaya sama kami. Nggak bisa. Kita yang harus berusaha memperbaiki diri supaya terpercaya. Jadi imbauan pada masyarakat supaya mereka percaya pada media mainstream, menurut saya satu harapan yang keliru. Kita yang koreksi, menyesuaikan dengan harapan. Lagi-lagi, media mainstream ini harus lebih berbenah diri begitu ya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada media-media yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih sekali Pak Margiono, Pak Agus, dan juga Mas Aji sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di Speak Up Flash, dan pemirsa, mari kita semuanya berusaha untuk menyukseskan acara Hari Pers Nasional 2017 yang akan diadakan di Kota Ambon. Puncak acaranya selama seminggu, tepatnya di tanggal 9 Februari 2017. Saya Yulfitri Nisa dan juga teman-teman saya yang bertugas pamit undur diri, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Special Report bersama dengan teman saya Kutsia Firdausi. Sampai jumpa.